Brighton singkirkan Chelsea dari Piala FA. Derby Madrid tuntas tanpa pemenang. Retegui cetak kuatrik, ukir sejarah di Serie A. Santiago Gimenez cetak gol debut di Serie A. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Borussia Dortmund menjamu Stuttgart di Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman. Stuttgart malah kemudian memimpin pada menit ke-50. Waldemar Anton membelokkan bola umpan silang ke dalam gawang sendiri. Stuttgart mengadakan keunggulan 11 menit berselang. Jeff Cabot menyambar umpan Jamie Lewelling dari situasi corner. Dortmund sempat membalas pada menit ke-81. Sepakan Julian Brandt bersarang ke pojok kanan gawang menyusul situasi tendangan pojok. Kekalahan ini bikin Dortmund tertahan di peringkat ke-11 Liga Jerman dengan 29 poin. Stuttgart naik ke peringkat ke-4 dengan 35 poin. Spieltag ke-21 Bundesliga mempertemukan Wolfsburg versus Leverkusen. Duel digelar di Volkswagen Arena. Wolfsburg mencetak gol 8 menit pertandingan berjalan via Konstantinos Kolirakis. Tapi gol Kolirakis dianulir setelah tinjauan video asisten referee VAR. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Wolfsburg dan Bayer Leverkusen tetap tak kuasa memecah kebuntuan hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas tanpa gol. Hasil ini membuat Leverkusen di urutan kedua dengan 46 poin, tertinggal 7 angka dari Die Roten. Wolfsburg tertahan di peringkat 9 dengan 30 poin. Leighton versus Manchester City di babak keempat Piala FA berlangsung di Stadion Gauhan Group. Tuan rumah mengejutkan Manchester City di menit ke-16. Jamie Donnell melepaskan tembakan dari tengah lapangan. Manchester City baru bisa mencetak gol tepatnya pada menit ke-56. Abdulkadir Kusanov mencetak gol dengan membelokkan bola tembakan Rico Lewis. Manchester City berbalik memimpin 2-1 di menit ke-79. Kevin De Bruyne mencetak gol dengan menyodok bola saat berupaya dikejar kiper lawan. Manchester City pun menang dan melaju ke babak selanjutnya di Piala FA. Chelsea versus Brighton and Hove Albion di babak keempat Piala FA bertanding di Stadion American Express. Chelsea sempat unggul cepat usai kiper Bart Verbruggen gagal mengantisipasi tendangan Cole Palmer. Namun, Brighton tak butuh waktu lama untuk membalas gol itu. Di menit ke-12, Jorginho Rutter bisa merobek gawang Robert Sanchez lewat sundulan. Di babak kedua, Brighton langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, Kaoru Mitoma bisa membawa si Camar berbalik unggul menjadi 2-1 di menit ke-57. Hingga laga tuntas, skor 2-1 akhirnya tetap bertahan. Hasil ini membawa Brighton melaju ke babak kelima Piala FA, menyingkirkan Chelsea. Jornada ke-23 Liga Spanyol mempertemukan Celta versus Betis. Duel digelar di Stadion Balaidos. Dampak Anthony langsung terasa 10 menit laga berjalan. Anthony mengirimnya masuk ke dalam gawang dengan sepakan terukurnya. Real Betis mengadakan keunggulan di menit ke-22 melalui gol Diego Llorente. Tim tamu unggul 2-0 hingga masa jeda babak pertama. Celta Vigo beraksi di babak kedua dengan mencetak 2 gol cepat di menit ke-63 dan 65. Gol Fran Beltran dan Javi Rodriguez membuat skor menjadi sama kuat 2-2. Celta Vigo lantas berhasil mencetak gol 3-2 3 menit sebelum waktu normal habis lewat gol Williot Sweatbrook. Hasil ini membawa Celta Vigo naik ke posisi 12 klasemen Liga Spanyol dengan 28 poin. Real Betis turun ke urutan 10 dengan 29 poin. Athletic Club melawan Girona di kandang sendiri. San Mamés. Petaka bagi Girona dimulai ketika diganjar penalti menit 42. Oihan Sunset yang maju sebagai eksekutor sukses menjebloskan bola ke gawang Gazzaniga. Di akhir babak pertama, Athletic mengadakan keunggulan melalui aksi Oihan Sunset yang dengan mudah menanduk bola masuk ke gawang. Meskipun kedua tim saling jual beli serangan, sebaliknya Gazzaniga terus diuji dan akhirnya kembali kebobolan oleh Oihan Sunset pada menit ke-79. Hasil ini membuat Athletic Club berada di urutan keempat dengan 44 poin, sementara Girona tertahan di peringkat ke-7 dengan 31 poin dari 23 laga. Laga Derby Madrid ini berlangsung di Santiago Bernabeu. Atletico Madrid lebih dulu unggul pada menit ke-35 berkat penalti Julian Alvarez. Penalti didapat usai pelanggaran Tchouaméni terhadap Samuel Lino. Real Madrid bangkit di babak kedua. Kylian Mbappe menyamakan skor pada menit ke-50 dan jadi momentum tuan rumah menekan tamunya. Namun skor 1-1 tak berubah lagi. Real Madrid masih tertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 50 poin, 1 poin di depan Atletico Madrid dan 5 poin dari Barcelona. Atalanta versus Hellas Verona di Stadio Bentegodi dalam lanjutan Serie A. Matteo Retegui membuka skor untuk Atalanta di menit ke-21 setelah memanfaatkan rebound dari tembakan Charles de Catelier yang mengenai tiang. Retegui kembali mencetak gol. Ia dengan tenang menempatkan bola ke sudut gawang, menggandakan keunggulan Atalanta di menit ke-27.
Ederson menambah keunggulan menjadi 3-0 dengan melakukan tendangan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Verona. Sebelum jeda, Retegui mencetak gol ketiganya setelah Steven Post mengenai tiang gawang. Retegui dengan cepat menyambar bola. Di babak kedua, Retegui menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol keempatnya, menambah penderitaan bagi pertahanan Verona. Setelah kemenangan ini, Atalanta berhasil mengukuhkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 50 poin dari 24 laga. Giornata ke-24 Liga Italia menyajikan Empoli versus Milan. Duel berlangsung di Stadion Carlo Castellani. AC Milan memecah kebuntuan pada menit ke-67. Rafael Leao mencatatkan namanya di papan skor. AC Milan memimpin 1-0. AC Milan mengadakan keunggulan pada menit ke-75. Kali ini pemain pengganti Santiago Gimenez yang menggetarkan jala Empoli. AC Milan unggul 2-0 dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Milan ke urutan 7 klasemen Liga Italia dengan 38 poin. Empoli tertahan di posisi ke-17 dengan 21 poin. Borussia Dortmund mengalami kekalahan 1-2 dari VfB Stuttgart yang menjadi debut mengecewakan bagi pelatih baru mereka, Niko Kovac. Meskipun Dortmund mendominasi penguasaan bola, mereka tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dortmund kini terpuruk di posisi 11 klasemen Bundesliga. Kekalahan ini menambah catatan buruk bagi Dortmund yang hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan dalam 6 pertandingan Bundesliga tahun 2025. Kovac kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan performa tim yang telah lama merosot dengan pertandingan penting melawan Sporting di depan mata. Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan tandang berturut-turut di Bundesliga dengan rincian 20 kemenangan dan 7 hasil imbang. Rekor ini menyamai pencapaian legendaris Udo Lattek yang tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan tandang dari tahun 1985 hingga 1992. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Alonso dalam memimpin timnya yang kini menjadi salah satu kekuatan dominan di Liga Jerman. Leverkusen saat ini berada dalam performa terbaik dan pencapaian ini semakin memperkuat reputasi Alonso sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Nico Gonzalez mengalami cedera pada debutnya hanya 20 menit setelah pertandingan dimulai. Dalam laga Piala FA melawan Leyton Orient, Gonzalez terpaksa digantikan oleh Bernardo Silva setelah merasakan ketidaknyamanan di punggungnya akibat benturan dengan Sonny Perkins. Kejadian ini menambah kekhawatiran bagi manajer Pep Guardiola yang kini harus menunggu informasi lebih lanjut mengenai tingkat cedera yang dialami oleh pemain asal Spanyol tersebut. Kondisi ini sangat krusial bagi City yang sedang bersiap menghadapi Real Madrid dalam babak playoff Liga Champions pada hari Selasa mendatang. Antony sudah menyumbang gol dan assist dalam 2 pertandingan bersama Real Betis. Padahal Antony bisa dibilang gagal total sejak dibeli MU pada 2022. Dia cuma mampu bikin 12 gol dan 5 assist dari 96 penampilan bersama Setan Merah. Antony bahkan cuma bikin 1 gol buat MU dalam 37 pertandingan Premier League sejak 2023. Catatan 1 gol Antony di Real Betis menyamai torehan 2 musimnya di Premier League bersama MU. Antony hanya butuh 2 laga saja di La Liga untuk melakukannya. Oihan Sunset telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan mencetak hat-trick sebanyak 3 kali di La Liga bersama Athletic Club. Hat-trick tersebut terjadi saat melawan Osasuna pada tahun 2022, Cadiz pada tahun 2023, dan yang terbaru melawan Girona pada tahun 2025. Dengan pencapaian ini, Sunset kini sejajar dengan legenda sepak bola seperti Gareth Bale, Samuel Eto'o, Diego Forlan, dan Neymar yang juga memiliki 3 hat-trick di La Liga. Selain itu, Sunset telah mencapai angka 10 gol dalam 1 musim La Liga untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah sebelumnya melakukannya pada musim 2022-2023. Kylian Mbappe baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan mencapai 500 kontribusi gol dalam karirnya setelah mencetak gol melawan Atletico Madrid. Di usia 26 tahun, Mbappe menjadi pemain termuda yang mencapai angka tersebut, mengungguli legenda sepak bola seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saat ini, Mbappe telah mencetak 23 gol untuk Real Madrid di musim ini, menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan konsisten di level tertinggi sepak bola Eropa. Dalam konteks kompetisi, hanya Ousmane Dembélé yang mencatatkan lebih banyak gol dibandingkan Mbappe di antara pemain dari 5 liga top Eropa pada tahun 2025, dengan Dembélé mencetak 13 gol, sementara Mbappe mencetak 9 gol. Antoine Griezmann mencapai tonggak penting dalam karirnya dengan tampil dalam pertandingan ke-300 untuk Atletico Madrid saat menghadapi rival sekota Real Madrid. Penyerang asal Prancis ini telah menjadi pemain kunci bagi Los Rojiblancos, mencetak 136 gol dan memberikan 62 assist selama masa baktinya di klub. Selain prestasinya di Atletico Madrid, Griezmann juga memiliki catatan yang mengesankan dengan 141 pertandingan bersama Real Sociedad dan 74 pertandingan di Barcelona.
Jika ia bermain dalam 2 pertandingan lagi, Griezmann akan melampaui Jesus Navas dan menjadi pemain ke-10 dengan penampilan terbanyak dalam sejarah La Liga. Carlo Ancelotti kini menghadapi tantangan besar setelah timnya mencatatkan poin terendah dalam 23 pertandingan Liga sejak ia menjabat sebagai manajer. Saat ini, Real Madrid hanya mengumpulkan 50 poin yang merupakan jumlah terendah bagi tim Ancelotti pada tahap ini dalam musim-musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada musim 2013-2014 dan 2014-2015, Ancelotti berhasil mengumpulkan 57 poin, sementara pada musim 2021-2022 dan 2022-2023, timnya masing-masing mengumpulkan 53 dan 52 poin. Meskipun demikian, Real Madrid masih bertahan di puncak klasemen La Liga, menunjukkan bahwa meskipun performa tim tidak optimal, mereka tetap mampu bersaing di level tertinggi. Atalanta di bawah asuhan Gianpiero Gasperini kembali menunjukkan ketajaman serang mereka dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas Verona. Kemenangan ini menandai pencapaian luar biasa bagi tim, karena ini adalah pertandingan ke-25 di mana mereka mencetak 5 gol atau lebih sejak Gasperini mengambil alih pada musim 2016-2017. Tidak ada tim Serie A lain yang mampu mencapai angka ini lebih sering, dengan Inter Milan berada di posisi kedua dengan 21 pertandingan serupa. Konsistensi Atalanta dalam mencetak gol membuat mereka menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di Serie A. Matteo Retegui mencatatkan sejarah baru di Serie A dengan menjadi pemain Italia pertama yang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan sejak Ciro Immobile pada Januari 2018. Dalam pertandingan melawan Hellas Verona, Retegui menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak gol pada menit ke-21, 25, 44, dan 56. Dengan torehan ini, ia juga menjadi pemain pertama yang mencapai 20 gol di Serie A untuk musim 2024-2025, menegaskan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak saat ini. Retegui telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tak terhentikan di lini depan Atalanta. Santiago Giménez, penyerang muda asal Meksiko, mencetak gol pertamanya di Serie A saat AC Milan mengalahkan Empoli dengan skor 2-0. Gol tersebut menjadi momen bersejarah karena Giménez menjadi pemain Meksiko pertama yang mencetak gol untuk AC Milan di kompetisi Serie A. Sebelumnya, ia juga memberikan assist dalam pertandingan Coppa Italia melawan AS Roma, menunjukkan performa yang menjanjikan sejak bergabung dengan klub. Giménez, yang baru berusia 23 tahun, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Rossoneri di sisa musim ini. Elkan Bagot tampil sebagai starter saat Blackpool menghadapi Burton di lanjutan League One 2024-2025. Di laga tersebut, bek berusia 22 tahun itu bermain penuh untuk Blackpool dan berhasil membawa timnya pulang dengan poin usai timnya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Burton. Elkan Bagot sendiri mendapatkan rating api, yakni 7,6 dari SofaScore usai membuat 1 tembakan tepat sasaran, 64 operan sukses, 13 sapuan, 1 intercept, 2 tackle, dan memenangkan 13 dari 15 duel. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Ratmangon tampil sebagai starter saat VCV Dender menjamu Sint-Truiden di pekan ke-25 Jupiter Pro League 2024-2025. Di laga tersebut, penyerang berusia 26 tahun ini tampil hampir selama 90 menit dan membawa VCV Dender meraih kemenangan 2-1. Ragnar sendiri tampil api dengan mendapatkan rating 7 dari SofaScore usai membuat 1 umpan kunci, 27 operan sukses, 3 dribble, 2 sapuan, 2 tackle, dan memenangkan 8 dari 13 duel. Bek kiri timnas Indonesia itu tampil sebagai starter dan bermain penuh saat NEC Nijmegen bertandang ke markas FC Groningen. Meski mampu mencetak 1 assist, Calvin Verdonk urung membuat timnya meraih kemenangan pasca NEC Nijmegen takluk dengan skor 1-2 dari FC Groningen. Di laga tersebut, Calvin Verdonk mendapat rating 7,8 dari SofaScore usai membuat 1 assist, 3 umpan kunci, 81 operan sukses, 4 sapuan, 2 intercept, 3 tackle, dan memenangkan 7 dari 7 duel. Marcelo Vieira telah mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada usia 36 tahun. Dengan momen emosional sebelum pertandingan derby Madrid melawan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, Marcelo menerima sambutan hangat dari para penggemar yang memberikan standing ovation. Dengan senyuman di wajahnya, ia melangkah ke lapangan, merasakan cinta dan penghormatan dari para pendukung yang telah menyaksikan perjalanan karirnya yang gemilang. Selama 16 tahun berkarir di Real Madrid, Marcelo berhasil meraih 25 trofi, termasuk 5 gelar Liga Champions, menjadikannya salah satu pemain paling sukses dalam sejarah di klub ini. Kabar gembira hadir untuk pecinta sepak bola Indonesia. Oleh Romeni bersama tim Cipens dan Dion Marlock telah menyandang status warga negara Indonesia WNI setelah melakukan sumpah setia menjadi warga negara Indonesia. London dipilih menjadi lokasi pengambilan sumpah karena Oleh Romeni kini masih aktif bermain bersama klubnya Oxford United.
Setelah resmi menjadi WNI, Ole Romeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.